kami hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami hanya Engkau yang kami sembah. Biarlah kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, buat bibir mulut kami mengatakan bahwa Engkaulah yang layak untuk menerima segala kalanya. Karena Engkau yang memiliki kami, Engkau yang memiliki nafas hidup kami, Engkau yang memberikan kehidupan, Engkau yang bisa mengubahkan yang tidak ada menjadi ada, Engkau yang dapat melakukan sesuatu pembalikan keadaan, Engkau yang bisa melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Oleh karena itu kami mau mengatakan kepadamu, segala puji, hormat dan syukur hanya kami naikkan di hadapan-Mu pada malam ini Tuhan. Karena Engkau penguasa langit dan bumi, Engkau yang memiliki segala-galanya. Dan itulah sebabnya pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini. Pada bulan yang ketiga ini Tuhan, untuk kami boleh mengucap syukur dan kami boleh mengatakan Engkau besar, Engkau berdaulat atas tempat ini, Engkau berdaulat atas hidup kami, Engkau yang menguasai segala-galanya, Engkau yang memiliki masa depan kami. Terima kasih untuk semua Bapa. Sampaikan isi hati-Mu pada malam ini. Buat kami telinga ini boleh mendengar, bukan sekedar mendengar, tapi buat kami bisa menangkap isi hati-Mu, memahami akan apa yang Engkau katakan, dan iman kami akan timbul yang membuat Tuhan kami boleh menikmati segala sesuatu yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu, maupun kami semua yang mendengar akan apa yang Kau pesankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan sama-sama amin. Selamat malam, silakan duduk saudara. Tanpa terasa hari ini tanggal 14, sehari sebelumnya kita kehilangan seorang yang kita kasih, dan saat ini sudah tanpa terasa sudah 2 tahun sudah. Kalau kita mengingat akan apa yang dirintis oleh pendahulu kita yang sekarang saya tahu dia sudah dalam kerajaan surga, yaitu Pak Petrus, dengan jeripaya, dengan segala sesuatu, punya kerinduan tempat ini bukan bertambah berkurang, tapi harus bertambah dan bertambah dan bertambah. Amin. Semua tergantung dari saudara dan saya. Tongkat estafet ini diberikan, dan saya harap ini tanggung jawab saudara dan saya. Kejar Tuhan seperti yang diperintahkan oleh almarhum Bapak Petrus. Dia sudah tidak ada, tapi satu perkara, jejaknya berlumuran dengan lama. Amin. Dan itu yang harus kita ikuti akan jejaknya. Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita berbicara tentang sesuatu hal yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, suatu saat saya sedang ada di kamar doa, dan tiba-tiba Tuhan itu memberikan satu ayat yang sungguh-sungguh mempesona dalam hidup saya. Seringkali kita mendengar firman Tuhan, seringkali kita baca firman Tuhan. Mungkin firman ini sudah dibaca berkali-kali dan berkali-kali, tapi kita seringkali nggak bisa mengejar, seringkali kita tidak bisa mengerti, dan seringkali kita anggap itu sesuatu hal yang enteng saja, sehingga membuat kita nggak bisa menikmati, saudara. Oleh karena itu hari ini saya minta kita benar mengamati, ya. Bukan hanya melihat, bukan hanya membaca, tapi mengamati dengan teliti, dan kita akan ikut ambil bagian, dan kita akan mewarisi segala-galanya. Amin. Amin. Saudara, saya ini akan berbicara tentang mewarisi.
bicara tentang mewarisi. Mewarisi ini ada bermacam-macam. Mewarisi ya, seseorang itu yang menjadi ahli waris itu sebetulnya adalah anak kandung atau anak sah dari seseorang, betul nggak? Betul nggak? Tidak ada orang itu mewarisi dari sesuatu hal yang bukan milik orang tuanya, tapi bisa dia dapat. Kenapa? Sekalipun dia bukan anak tapi bisa mewarisi. Hal ini kejadian di kota Sion, bahwa ada suatu keluarga yang sangat kaya, tidak punya anak. Suaminya meninggal, otomatis istrinya yang jadi ahli waris satu-satunya. Dia mewarisi seluruh kekayaan daripada suaminya. Nah, suaminya ini adalah anak satu-satunya dari suatu keluarga yang terkaya di kota Sion. Otomatis seluruh kekayaan daripada mertuanya ini jatuh kepada sebagian juga jatuh pada yang lain, tapi jatuh pada. Nah, dia ini sebagai seorang yang gak punya anak, dia punya anak satu, diadopsi. Jadi otomatis yang jadi ahli waris adalah anak ini, anak saya yang diadopsi seharusnya. Tetapi kenyataannya tidak bisa dia mewarisi seluruhnya. Dia memang mewarisi cuma sebagian. Kenapa? Karena begini saudara, anak ini punya seorang teman sangat baik, teman akrab, teman baik, teman main, dan dari kecil sampai besar ya, sampai dianggap anak oleh si mama ini, si ibu ini. Dia merasakan ini anak sangat baik, lebih baik daripada anaknya, anak yang anak sahnya, lebih sayang. Saat sakit anaknya belasar pergi kemana-mana, anak akuat ini yang ngantar dia ke dokter, yang nungguin dia waktu sakit ya. Sampai suatu saat si ibu ini manggil saya, saat itu saya masih jadi notaris, manggil saya dan ngomong begini, saya mau bikin surat wasiat. Saya bilang, ya Bu, maksudnya gimana? Saya mau bagi dua seluruh harta saya. Saya bilang, kenapa Bu? Ya pokoknya saya pengennya begitu, tolong begitu. Singkat cerita, dia meninggal sudah. Betul dibagi dua akhirnya. Dia bukan anaknya. Kenapa? Karena cinta. Dia sangat mengasihi ibu. Bahkan saat meninggal dia yang nangis luar biasa. Betul-betul cinta. Dan dia mendapatkan hal. Karena yang satu seperti Esau meringankan hak kesulitan. Jadi seorang ahli waris bisa kehilangan haknya, bisa juga kehilangan sebagian dari haknya. Karena apa? Karena tidak setia. Karena apa? Dia menghambur-hamburkan. Hari ini saya bicara tentang ahli waris. Saudara dan saya semuanya ini adalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Amin. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana cara kita bisa menjadi ahli waris itu? Amin. Siap semua? Siap semua? Siap semua? Yuk kita baca sama-sama. Camkan baik-baik ayat ini, karena ayat ini berlaku buat saudara dan saya. Saya sangat diberkati sekali dengan ayat ini. Mazmur 37 ayat 34. Hanya satu ayat, tapi ayat ini sangat memberkati saya. Tuhan bongkar semuanya rahasianya, membuat saya diberkati. Oh Tuhan, luar biasa Engkau. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 37 ayat 34, saya yakin dan percaya saudara sudah mungkin lebih dari 10, 20, 30, 40 kali membaca ayat ini. Biar hari ini ayat ini terbuka buat saudara dan saya. Dikatakan begini,
Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Perhatikan yang di bawah. Maka Tuhan akan mengangkat engkau. Siapa yang mengangkat? Tuhan, ya. Tuhan akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Tuhan akan mengangkat saudara dan saya untuk mewarisi negeri. Dan saudara dan saya akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan, ya. Yang atas jangan dilihat. Sekarang perhatikan, ya. Kalau saudara dan saya mau menanti-nantikan Tuhan dan mengikuti akan jalannya, maka Tuhan itu akan mengangkat saudara dan saya untuk mewarisi negeri. Mengangkat itu dilantik namanya, saudara. Ya. Saudara dan saya hari ini ada satu janji yang luar biasa. Kalau saudara mau mengikuti, saudara akan dilantik menjadi ahli waris bumi. Amin. Mau warisi negeri. Saudara ada di mana ini? Di Indonesia. Seluruh bumi Indonesia akan menjadi warisan kita. Amin. Apa saja yang ada di sini? Indonesia adalah negara yang paling kaya. Apa saja jadi. Saya sampai heran melihatin keadaan tanah di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Palangkaraya. Lalu saya ditawari sebuah sebidang tanah yang luasnya sekitar 6.000 atau 7.000. Saya bilang, itu buat apa nantinya? Ya invest, sebenarnya murah. Saya bilang, mau beli atau tidak beli, saya melihat saja. Ya. Jadi akhirnya saya tutup, saya lihat, saudara. Yang saya heran, sangat heran, tanah di sana itu tanah kaya kapur, putih tanahnya. Saya bilang, tanah di sini kok kayak gini ya, kayak kapur, seolah-olah tidak bisa barang sesuatu ditanam bisa tumbuh gitu. Tanahnya seperti tanah kapur. Saudara tahu tanaman-tanaman yang ditanam di tanah yang mau dijual penuh dengan pohon lengkeng, dan depan sampai belakang. Bukan sekedar pohon lengkeng yang tidak berbuah, berbuah lebat, buahnya sampai di bawah-bawah. Manis tidak? Tak ambil, saudara, tak nikmati, manisnya luar biasa. Sampai saya bilang, kok bisa ya tumbuh di tanah yang seperti ini? Menandakan tanah Indonesia itu tanah yang amat subur. Amin. Nah, dikatakan engkau akan mewarisi negeri ini. Kalau dikatakan mewarisi, itu bukan sekedar tanahnya, bukan sekedar kekayaannya, tapi semua orang yang ada di tempat ini akan mengalami lawatan dan mengalami tuaian besar-besaran. Amin. Dan itu akan menjadi warisan kita. Warisan itu adalah hak yang kita terima dengan cuma-cuma, itu warisan. Ya. Kalau kita membeli sesuatu, itu kita membeli karena kita memang bayar. Tapi kalau namanya kamu jadi ahli waris, itu menerima gratisan. Amin. Warisan itu terima gratisan. Orang lain yang kerja, kita yang terima warisannya. Itu luar biasa. Hak istimewa yang luar biasa. Dan dikatakan saudara dan saya akan mewarisi. Amin. Bisa nangkep? Mewarisi negeri ini. Hari ini dengar baik-baik. Maka apa yang kamu dengar dan apa yang dijanjikan hari ini akan menjadi milik kalian. Amin. Saudara, pada akhir Desember yang lalu, waktu kita di AIS, ada sesuatu yang Tuhan katakan begini. Ada dua perjanjian yang Tuhan berikan. Satu perjanjian darah, betul? Masih ingat? Satu perjanjian garam, masih ingat? Yang ketiga, sediakan wadah yang besar. Betul nggak? Ya. Kenapa Tuhan mengatakan sediakan wadah yang besar? Sekalipun semua prediksi
yang terjadi tahun 2018 adalah sesuatu hal yang buruk. Yang bakal terjadi tsunami lah, yang terjadi inilah, terjadi itu, semuanya seperti hal yang tidak baik. Ekonomi akan terjadi begini, tapi kok ada firman Tuhan yang mengatakan kau tidak usah khawatir. Tahun 2018 semua orang akan mengalami perkara tidak baik, tapi engkau adalah orang yang dibedakan. Amin. Percaya enggak? Kita harus percaya dulu. Kita adalah orang-orang yang dibedakan. Apapun yang terjadi tahun 2018 buat kita adalah orang-orang yang mewarisi bumi. Amin. Amin. Mau mewarisi bumi? Apa yang harus kita lakukan? Persyaratannya. Bagaimana kita bisa mewarisi negeri ini? Bagaimana orang-orang fasik bisa dilenyapkan? Artinya orang fasik yang dilenyapkan itu orang-orang yang menjadi penghalang dari berkat itu turun buat hidup kita, itu yang akan dilenyapkan sama Tuhan. Luar biasa. Tuhan yang akan berperang di depan kita. Tuhan berperang membela kita. Amin. Sekarang persyaratannya adalah yang pertama adalah nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan itu yang bagaimana? Orang menantikan Tuhan bukan berarti tidak kerja. Orang menantikan Tuhan bukan berarti semedi terus. Orang menantikan Tuhan bukan berarti tidak makan, tidak minum terus-terusan. Bukan. Apa yang dinamakan menantikan Tuhan? Di dalam terjemahan The Message itu bagus sekali. Dikatakan gini, menantikan Tuhan itu seperti ini. Wait patiently for God. Wait patiently for God. Tuhan ngomong, kamu itu dalam menantikan Tuhan itu harus punya passion, punya gairah yang luar biasa dalam menantikan Tuhan. Artinya apa? Gairah yang bagaimana? Punya passion yang bagaimana yang Tuhan mau. Saudara, saat Daud mengalami masalah yang luar biasa pada saat dia lagi perang dan dia pulang sampai di Siklag, semuanya habis, istrinya habis, semuanya diambil semuanya, sampai dikatakan dia sampai sudah tidak bisa nangis lagi. Berat rasanya. Semua orang mau membunuh dia, mau lempari dia sampai pusing sekali. Dia seorang pahlawan. Dia bisa nyandang pedang. Dan saat itu dia sudah siap buat melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Apa yang dinamakan menantikan Tuhan? Lepaskan kemampuan. Serahkan sama Tuhan. Apa yang dilakukan Daud? Daud datang kepada Tuhan dikatakan dan mengatakan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku mau mengejar? Apa aku terima apa adanya saat ini? Apa yang engkau mau? Sebelum dijawab sama Tuhan, dia nggak akan berani. Inilah yang dinamakan menanti-nantikan Tuhan dengan gairah, dengan segenap hati, sampai Tuhan jawab, baru berjalan. Seringkali dalam kehidupan pengikutan kita kepada Tuhan, ya, kalau sudah mendapatkan suatu janji itu terlalu terburu-buru, sudah terlalu terburu-buru, yang mengakibatkan saudara nggak akan terima. Kalau sudah tidak terima, yang disalahkan itu bukan kita, yang disalahkan Tuhan kita. Selalu ngomong gini, nih aku sudah cinta Tuhan, aku sudah perpuluhan, aku sudah begini, aku sudah, hasilnya apa? Aku sudah perang, aku sudah pendamaian, hasilnya apa? Aku mengalami seperti ini. Saudara, hari ini kita harus bertobat, menantikan Tuhan
Contohnya yang seperti itu. Menantikan Tuhan dengan gairah cinta. Saudara, salah satu contoh menantikan Tuhan dengan gairah cinta. Kita akan belajar sama-sama hari ini di dalam Keluaran 24 ayat 13. Musa di Gunung Sinai. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua adiknya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari 40 malam lamanya. Saudara, ini saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini tah yang dinamakan menanti-nantikan Tuhan dengan gairah. Ya. Musa itu diperintahkan Tuhan. Dia naik ke atas gunung. 1 hari tidak ada apa-apa. 2 hari tidak ada apa-apa. 3 hari tidak ada apa-apa. 4 hari tidak ada apa-apa. Saya ditanya sama Tuhan, di sana tuh ngapain aja? Ngapain aja? Apa di sana kan tidak ada listrik? Kalau zaman sekarang, kalau kita mau nyepi di mana? Di hotel mulia. Nah, ya, kamu mau nyepi di mana? Di villa. Enak. Ya. Di villa. Saya tanya Tuhan, Musa di sana itu di mana? Pengen tahu saja, karena di dalam Alkitab tidak disebutkan. Saya bilang, pengen tahu Tuhan, beri aku pengertianmu supaya aku tuh kalau baca Alkitab bisa bayangkan. Saya seringkali kalau baca Alkitab saya membayangkan, terus saya tanya Tuhan, oh begitu. Itu malah lebih meresahkan, suka. Itulah yang namanya bergairah membaca firman. Gak pernah bosan saya, karena selalu diajari sesuatu hal yang baru. Jadi Tuhan ngomong gini, nah di atas gunung itu ada gua. Oh ada gua. Tapi kan gelap kalau malam. Loh, kamu tuh gimana sih? Berarti kamu baca Alkitabnya gak bener tuh. Bingung saya. Kan ada tiang awan dan tiang api. Kalau malam ada tiang api, kamu bacanya kurang bener ya. Oh iya ya Tuhan. Jadi kalau malam ada tiang api, padam. Walaupun dalam gua tapi padam, terang, karena ada tiang api. Kalau di siang panas ada tiang awan yang menaungi. Kan bangsa Israel selama tiang awan dan tiang api tetap di situ, dia kan akan pindah, tidak akan jabrangan karena Musa mesti di situ. Nah, oh iya, cengli masuk otak saya. Oh iya, Tuhan, makan apa tidak? Tapi kan dikatakan di sini Musa itu 40 hari 40 malam dia puasa. Kalau Yosua puasa enggak? Oh enggak. Musa mandi enggak? Saya sudah tanya gitu. Saudara, karena Musa kan manusia, betul enggak? Saudara manusia enggak? 7 hari di sana dulu sebelum ketemu Tuhan. Sebelum ketemu Tuhan, kalau udah ketemu Tuhan, kayaknya enggak kepikir gitu loh. Tapi kalau sebelum ketemu Tuhan itu apain aja gitu. Terus Tuhan ngomong, nah di gunung itu tuh ada air terjun. Oh, ada air terjun. Jadi di situ ada air terjun, di situ ada kayak sungai, mandi di situ. Minum pakai air itu. Yosua. Oh, makannya gimana? Dimasak.
Kadang-kadang ada ikan, kadang-kadang ada burung yang bisa pokoknya dagingnya bisa dimakan, dimakan, diapain, bisa. Oh, begitu. Masuk akal, ya betahlah di sana. Tapi makan minum itu malah apa ya, bosan gitu. Kemarin saya pelayanan di Surabaya, tinggal di satu hotel. Sampai tukang hotelnya itu sampai ngerti, duduk di sini ya Bu. Kalau breakfast, ya selalu duduknya di situ sayanya. Ibu berapa hari sih di sini sampai tanya-tanya begitu. Lama-lama sih bilang makanan ini saya lama-lama bosan ya. Itu baru 3-4 hari loh saudara. Ini sampai berhari-hari kok nggak bosan ya. Hal yang seperti itu kita tahu saudara. Ada suatu perasaan yang luar biasa. Selama kamu ada gairah, di situ tidak ada kebosanan. Amin. Amin. Musa mengalami gairah yang luar biasa di situ. 1 hari, 2 hari, seminggu belum ada kabar. Sampai dikatakan pada hari ke-7 baru dipanggil. Musa, kamu masuk lebih dalam. Itu namanya naik lagi loh tempatnya. Bukan sekedar di level itu. Untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi dia harus naik lagi. Coba baca yang tadi ya. Dikatakan begini. Ayat yang ke-16. Pada hari ke-7 dipanggilnya Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Dari saat dia di tengah, dia masuk ke puncak. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan apa? Mendaki gunung itu. Jadi tidak terbang Musa lagi ke puncak. Lalu tinggallah dia di atas gunung itu 40 hari 40 malam. Saudara, dengan gairah menanti-nantikan Tuhan yang seperti itu, apa yang Musa dapatkan? Taurat diceritakan sama Tuhan tentang apa? Tentang awal kejadian alam dunia ini, tentang Adam dan Hawa, tentang penciptaan. Maka dikatakan itu bukunya Musa. Itu semuanya diceritakan. Ya bagaimana bisa bosan? Diceritakan begitu bergairahnya, begitu bergairahnya. Itulah yang dinamakan menanti-nantikan Tuhan dengan gairah. Saudara, beberapa tahun yang lalu Tuhan suruh saya doa puasa 3 hari. Doa puasa 3 hari itu makan sekali. Saya nggak pernah bisa kuat puasa Esther. Saya angkat jempol buat Sasa yang berkali-kali bisa puasa Esther. Saya nggak bisa. Dari awal pertama saya dipanggil Tuhan sampai dengan detik sekarang belum pernah puasa Esther. Gak kuat saudara. Jujur saya ngomong. Nah, waktu Tuhan ngomong kamu puasa 3 hari boleh makan sekali. Wah puji Tuhan masih boleh makan. Ya. Saya makan jam 6 sore terakhir sampai 24 jam 26 sore lagi saya baru makan. Hari pertama itu bukan berarti saya ngancing dikunci di kamar terus, sudah. Saya doa pagi sampai sekitar jam 10. Saya selesai, saya keluar, saya ke kantor. Saudara saya masih di kantor. Jam 12 jam 1 saya balik lagi. Tidak lama lagi saya doa lagi, ujian dan penyembahan. Terus saya buka puasa jam 6 malamnya, saya juga istirahat tidur, bangun lagi, doa lagi dan sebagainya. Hari pertama nggak dapat apa-apa. Kok Tuhan nggak datangnya? Kasih suara juga tidak, hadiratnya tidak ada, saudara. Di kamar tuh nggak ada hadirat Tuhan. Puasa loh saudara. Ujian penyembahan baca Alkitab. Sampai hari kedua, kok Tuhan kok nggak hadir atau salah saya di mana?
Sampai hari ketiga gak dapet apa-apa. Sampai buka puasa terakhir jam 6. Wah, puasa ini selesai, gak dapet apa. Sedih saya. Saya masuk kamar lagi, saya bilang, Tuhan, tak tambahin aja puasanya. Sampai aku mau untuk menanti-nantikan. Saudara tahu jawabannya? Engkau kurang bergairah menunggu aku. Sudah dikuasai, nilainya Tuhan, kurang bergairah menantikan Tuhan. Tuhan caranya bergairah bagaimana? Terus berdoa dengan Roh Kudus, terus minta doa, berikan aku hati yang berkobar-kobar di dalam menantikan. Sampai akhirnya saya tuh merasakan ada sesuatu yang melingkupi saya. Nah, di situ saudara, saat ada suatu awan yang menutupi seperti saya tidak sadar, dan ternyata saya sudah dibawa ke surga. Saya dibawa ke surga. Di situ saya tunjukin sekarang aja. Oh, kalau saya mengatakan ya sudahlah, dan sudah 3 hari selesai, gak ada apa-apa, ya sudah, yang penting aku sudah lakukan, nggak dapat. Dan harus benar-benar punya gairah, kerinduan yang tidak tertahankan, itu passion. Ada kerinduan yang tidak tertahankan di dalam menantikan Tuhan. Seperti Daud itu benar-benar menantikan Tuhan, aku harus berbuat apa? Sampai Tuhan katakan, kejar itu, engkau akan bisa. Baru dia bertindak. Dan apa akhirnya? Dia mendapatkan sesuatu. Amin. Yang kedua, poin yang kedua dikatakan seperti ini tadi. Don't leave the path. Jangan tinggalkan patrunnya Tuhan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan ikuti jalannya. Ikuti jalannya. Dikatakan ikutilah jalannya. Maksudnya ikutilah jalannya itu bagaimana? Saudara, saya akan memberi contoh daripada pendahulu kita. Yang pertama saya akan cerita tentang apa yang dinamakan dengan ikutilah jalannya, maka engkau akan bisa mewarisi bumi. Ya. Sekarang kita tahu bahwa dua hamba Tuhan ini, Pak Agung dengan Pak Yusak, dua-duanya itu adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Contoh tentang menanti-nantikan Tuhan. Pak Yusak selalu ngomong begini, tanya Tuhan, betul? Glinding baik, itu artinya apa? Kowe menyerah. Tanya oh Tuhan. Selalu Pak Yusak mengatakan, tanyalah sama Tuhan. Nah, Pak Agung juga cintai Tuhan, nurut sama Tuhan. Nah, sekarang tentang ikuti jalannya. Saya akan cerita tentang salah satu. Saya percaya saudara sudah mendengar dan banyak baca dari bukunya Pak Agung tentang ikutilah Tuhan. Saya kenal Pak Agung pada masa Pak Agung masih lajang, belum menikah. Sebelum menikah saya itu sudah kenal sama Pak Agung. Dan Pak Agung sering saya panggil ke Sion untuk khotbah. Dan kalau selesai khotbah, tidur di rumah saya, ngobrol sama engkong itu papanya saya. Sampai malam. Kalau makan malam itu dari jam 9 sampai jam 12 dia bisa makan. Ngobrol terus. Jadi saya tuh ngomong, maaf ya ini mbak-mbaknya kan mesti tidur. Jadi makanannya terambil, terganti pisang goreng, apa, itu sama teh manis dan sebagainya. Jadi itu makanan malam kedua. Tak tinggal saudara. Saya tidur jam 12, jam 1 itu belum selesai. Nah, salah satu hal
Pak Agung itu cerita sama engkau, itu waktu itu ada saya, masih belum sampai tengah malam, jadi saya masih duduk di situ sambil ngobrol sama Pak Agung sama Pak Agung tuh ngomong gini, Kong, saya ini mau pindah ke Amerika. Kenapa? Saya diminta untuk jadi pendeta di sana, disekolahkan lagi, pokoknya fasilitas luar biasa, bla 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 bla. Menurut engkau gimana? Rasanya kamu tuh ditanam di sini. Rasanya kamu itu harus di Indonesia. Dan tawaran itu 2 kali sesudah anak-anak dia sudah menikah, dan ditawari lagi. Penawaran yang kedua. Nah, yang dikatakan ikuti jalannya atau jangan tinggalkan patronnya Tuhan. Jangan tinggalkan rel yang sudah ada. Saudara kalau pergi ke luar negeri atau pergi kemana aja, saudara kok percaya sama pilot? Wong di atas itu nggak ada rambu-rambu, di atas itu nggak ada traffic light. Saudara pernah lihat ada traffic light di atas? Nggak ada kan? Lah yang kok bisa sampai kalau kamu misalnya ke Indonesia atau ke Jakarta atau ke Surabaya kok bisa sampai? Mereka itu dasarnya cuma dari komputer, pakai map, bisa nyampe. Karena ikuti rambu-rambunya, bisa nyampe. Asalkan kita tahu persis ini jalannya harus ke sini. Kalau kereta api tidak ada di relnya, kamu mau ke jurusan kemana? Seperti saya tadi dari Sion ke sini kan naik kereta api. Pak, kereta api Jakarta, ya namanya apa? Argojati. Ya sudah, ini saya percaya, saya di kereta api nggak pakai ngomong gini. Ini kereta nanti kemana ya? Ya sudah tahu tujuannya. Dan rel itu sudah ada di relnya, sudah pasti nyampe, betul nggak? Nah, kalau engkau tidak ada di relnya Tuhan, nggak bakal nyampe. Itu namanya jangan tinggalkan relnya Tuhan. Nah, singkat cerita akhirnya Pak Agung tidak mengikuti kehendak yang lain, melainkan mengikuti kehendak Tuhan. Tinggallah dia di Indonesia. Kalau tidak, saudara, SHRK nggak ada, ya, Holy Stadium nggak ada, nggak bakal ada. Anak-anaknya tidak dipeliharakan Tuhan seperti sampai saat ini, nggak ada semua. Karena apa? Tidak meninggalkan jalannya Tuhan. Amin. Pak Yusak juga sama, saudara. Saat pulang dari Irian, kalau saudara baca bukunya Pak Yusak, ada 3 tawaran yang ditawarkan Pak Yusak. 1, engkau sudah melakukan tugas dengan baik di Irian, kamu boleh pilih 3. 1, engkau dipindahkan dari Indonesia ini, engkau dapat tugas di mana itu namanya, di Singapura. Fasilitas dikasih, anakmu disekolahkan, gaji besar, dapat mobil, dapat perumahan. Yang kedua, Jakarta, dapat rumah, dapat perumahan, tapi anak tidak disekolahkan. Di Bandung, di Bandung tidak jadi apa-apa, cuma jadi kepala sekolah perawat. Tidak dikasih rumah, tidak dikasih fasilitas apa-apa, tapi jadi kepala sekolah perawat. Saat 3 perkara ini disampaikan kepada kita, waktu itu saya belum menikah, saya masih ikut Pak Yusak, saya, Ibu Yusak, sama anak-anak masih kecil-kecil. Di Indonesia itu masih kecil-kecil banget. Kita lagi kumpul mau doa, Pak Yusak ngomong ada 3 tawaran.
Saya yang nomor 1 Singapura. Ibu Yusak Singapura. Anak-anak Singapura Pak, luar negeri Pak. Anak nggak ngerti. Tapi satu hal, saya dan Pak Yusak tidak berkenan. Tidak berkenan sama sekali. Sembahyang dulu. Tahu kan Pak Yusak sifatnya gitu kan? Sembahyang dulu, itulah yang namanya menanti-nantikan Tuhan, ikuti patronnya Tuhan. Sembahyang dulu. Sembahyang kita sembahyang. Gak dapat firman. Terus saya dituding sama Pak Yusak. Kowe kira resik. Ngerti? Kamu itu pikirannya gak bersih. Pikiran Singapura terus sebenarnya kalau pikir-pikir bukan urusan saya sebetulnya saudara, itu kan urusan keluarga Pak Yusak, ya kan? Ya tapi pikir saya kalau saya ke Singapura melu-melu ikut keteleran enak lah, gitu, ngerti nggak? Ya, ikut-ikutan seneng gitu loh. Jadi saya pikirannya Singapura terus, yo nggak bersih pikiran. Bersihkan dulu. Ini menyangkut masa depan. Jadi akhirnya kan bubar, doanya bubar semuanya ya. Besok saya ditanyain lagi. Wes selesai kan pikiranmu? Belum, saya bilang. Pikirannya masih Singapura. Kamu ya kalau pikirannya kayak begini, ini nyangkut masa depan kakakmu. Saya tahu kamu yang saat ini lagi dipakai Tuhan untuk menentukan, untuk dengar suara Tuhan. Ya, hati-hati, resik. Ya. Saya takut, wah, lepaskan aku. Saya mau beritahukan, kalau mau cari kehendak Tuhan harus netral. Selama pikiranmu sudah Mercy, Alphard, wes jangan harap dapat benar-benar firman Tuhan. Harus bersih. Saya 2 hari sampai puasa, mau puasa, aku bilang gitu, menyangkut masa depan dari keluarga yang besar. Saya puasa, besoknya tanya, wis resik, oh terus, saya tak ditek ya, kayu sana. Tak cek kamunya resik apa ora. Makanya sampai sekarang saudara, ya sekarang Pak Yusak sudah gak ada, sebelumnya itu sampai saya sudah menikah, kalau saya berbuat yang tidak baik, misalnya ada dosa, ketemu Pak Yusak sampai takut tuh saya. Sungguh, karena rasanya Pak Yusak itu teropong sampai di dalam hati saya gitu loh. Itu akibat Pak Yusak tuh ngomong begitu. Coba kamu sembahyang tak ditek. Jadi saya, ya wis diteko wis misalnya belum bersih kok aku sembahyang lagi. Bener saudara. Terus Pak Yusak doa Tuhan, aku sih pengen bersih Tuhan, pengen benar-benar netral Tuhan, lepaskan Singapura Tuhan, lepaskan terus pokoknya saya enak-enak tak lepaskan semua. Terus Pak Yusak ya wis selesai kok. Ya puji Tuhan, kalau misalnya Pak Yusak ngomong aku belum bersih, mesti pun puasa lagi saya. Jadi saya bersyukur sekali, kata Pak Yusak wis bersih ya wis sudah. Ya sekarang doanya kapan? Ya sekarang doa. Kalau sudah bersih ya doa saudara, doa. Tiba-tiba Tuhan itu menyatakan begini, kamu boleh milih, mesti anak-anak Israel bisa. Boleh pilih. Kalau engkau pergi ke Singapura, engkau akan seperti naik jet, langsung melejit, langsung kaya, langsung terkenal. Tapi 3 anakmu hancur, rohaninya hancur, hilang. Kalau kamu di Jakarta, engkau akan sukses besar, tapi tetap anakmu akan hancur. Kau pilih yang ketiga di Bandung. Engkau
jalannya kerikil, banyak lubangnya, tapi tidak sampai lama kemudian jalannya licin bagus, kau nyampe anakmu tiga-tiganya tak jamin. Selesai kan? Saudara tahu apa yang dikatakan Ibu Yusa? Sembayang meneh bae. Sembayang meneh piye? Di Singapura minta jaminan. Pinter ya? Saya nggak berani ngomong, saya nggak ngomong. Yoci, terus nggak berani saya nyaris sudah bertobat, terus lurus. Saya sudah lurus. Saya diam, saya nggak komentar A, nggak komentar B, saya diam. Kan bisa toh Pak, minta jaminan. Iin Dewi sama Samsi menang sedih, dia masih kecil sudah, mereka nggak begitu ngerti. Ini yang diskusi cuma kita bertiga. Pak Yusa tidak bergerak. Bisa toh minta jaminan, minta belas kasihan Tuhan. Pak Yusa nggak bergerak. Terus Pak Yusa, wes bang, besok aku mau ke Jakarta, pilih Bandung. Tidak ada berani ngomong A ngomong B. Aku juga tidak gelo, terserah. Sudah terserah. Pak Yusa memilih ujung yang baik, walaupun depannya tidak baik. Sudah. Inilah yang namanya tidak meninggalkan jalan, ikuti jalannya. Maka saudara tahu, saudara melihat, karena itu sudah terjadi. Awal daripada kehidupan keluarga Pak Yusa sangat-sangat sengsara. Saya ikut, saya tahu penderitaan, saya tahu apa arti kesukaran, saya tahu apa arti kekurangan. Karena saya ikut dia. Tapi ujungnya mengalami sesuatu yang luar biasa. Anak cucunya diberkati. Sampai semua anak menjadi sarjana, cucunya jadi sarjana. Anugerah yang luar biasa. Kenapa? Ikuti jalannya. Jangan tinggalkan akan patronnya Tuhan, petanya Tuhan. Kamu harus jalani ke sini-sini dan itu ikuti, saudara. Yang ketiga, hidup saya. Kalau saya tidak mau ke Sion, saya tidak bisa berdiri di sini sampai saat ini. Dengan ketaatan dan saya merasakan, sekalipun aku tidak suka, aku mau jalan. Dan Tuhan bawa sampai sekarang. Saudara, mewarisi bumi. Apa yang dinamakan dengan mewarisi bumi? Semua akan Tuhan kasih. Contohnya Pak Yusa, contohnya Pak Agung, sudah ada. Contohnya saya. Saudara, contohnya banyak. Contoh Abraham, contoh Ishak, contoh semuanya. Ikuti jalannya. Nah sekarang saya mau kita belajar dari Ishak. Apakah kalau orang mengikuti jalan Tuhan itu selalu mulus? Tidak, tapi selalu ditolong. Amin. Kita baca bersama-sama apa yang dialami oleh Ishak saat ini. Kita baca di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Apakah saudara tahu bahwa Ishak ini mengalami sesuatu yang berasal dari Tuhan kan? Tapi mengalami apa? Jadi saudara dan saya sekalipun hari ini saudara nanti akan mendapatkan dilantik, diangkat menjadi ahli waris daripada negeri ini, jangan dikira tidak mengalami kesukaran.
Camkan baik-baik. Kesukaran tetap kita akan hadapi, tapi sangat minimal. Amin. Zaman dikatakan, Abraham, kamu harus pergi meninggalkan keluargamu dan sanak saudaramu, dan di mana engkau berada kamu akan mendapatkan sesuatu tanah yang luar biasa, bla 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 bla, anak cucumu akan diberkati. Betul? Ishak pun sama. Diberkati kok kelaparan. Diberkati tapi kelaparan. Tapi kita lihat di sini. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Perhatikan ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikarkan kepada Abraham ayahmu. Jelas ya, sampai diulang-ulangi loh ini, perjanjiannya selalu diulangi. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh semua keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Lalu jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak nurut kan? Dapat janji Tuhan, tidak boleh ke Mesir, ya sudah, aku akan di sini di tempatnya orang Filistin, aku akan disertai Tuhan, aku akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Oke? Tapi apa yang terjadi? Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku, sebab dia takut mengatakan dia istrinya, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribkah sebab elok parasnya. Nah, dalam keadaan apapun masih ada roh kekhawatiran. Nah, berapa banyak saudara dan saya mendapatkan janji Tuhan, tapi karena ada sesuatu membuat kita khawatir. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Saudara, kita pernah mendapatkan firman bahwa Cirebon kota tidak akan terkena banjir besar. Hari ini hujan gede sekali. Pohon-pohon di rumah saya terganggu. Saya sampai bilang, kok bisa ya? Saya tanya, banjirnya masuk enggak? Badai ngalami, petir ngalami, tapi cuma minimal. Nah, saudara-saudara yang katakan banjirnya masuk enggak? Masuk, tapi enggak apa-apa. Sebentar surut, terus kita beres-beres semuanya, ngosek semua kamar mandi semua digosek, lantai-lantai digosek. Selesai jam 12 malam sudah bisa tidur kok. Tetap malam, tapi minimal ada roh kekhawatiran. Seringkali kita selalu aku sudah dipulihkan lagi, rasa khawatir ada, jangan-jangan nanti kejadian lagi dalam hidup saya, jangan-jangan begini. Roh kekhawatiran, hari ini Tuhan katakan lepaskan dirimu dari roh kekhawatiran. Amin. Lepaskan, Tuhan itu yang berdaulat atas hidupmu. Amin. Nah, dikatakan dia masih ada roh kekhawatiran. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh raja Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribkah istrinya. Lalu dipanggillah Abimelekh, memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia.
Tetapi Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pasti ia akan dihukum mati. Tuhan bilang, betul? Tidak usah khawatir. Sekalipun kau mengalami kesukaran di atas janji Tuhan. Artinya begini, kamu dapat janji Tuhan, tapi di atasnya masih ada kesukaran. Jangan khawatir. Yang kena kepada kita hanya minimal. Amin. Yang minimal. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Namanya mewarisi bumi. Nabur, hasilnya 100 kali ganda. Karena apa? Tidak meninggalkan patronnya Tuhan. Tetap dapat masalah, tidak apa-apa, jalan terus. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, pergi dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa atas kami. Jadi pergilah Ishak dan di situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali ke lembah itu, mereka mendapati mata air yang berbual-bual. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar lagi. Saudara, sumur itu punya siapa? Punya Abraham. Kalau digali sama Ishak, Ishak ahli warisnya bukan? Dia ambil sama orang. Itu orang fasik yang dikatakan. Orang fasik akan dilenyapkan daripadamu. Itu dalam usaha. Seringkali kita diganggu sama orang-orang seperti itu. Ada yang jegal, ada yang sudah mendapatkan proyek, diambil, saudara. Kemarin ada suatu peristiwa. Ada seseorang yang sudah dapat proyek, diserobot sama temennya. Tapi saya katakan gak usah takut, Tuhan akan ganti lebih banyak. Amin. Saya pun pernah mengalami, saudara. Ada seseorang berproyek yang cukup besar, lalu bikin akte ke saya. Saya itu sudah sampai begini, semua bahannya sudah dikasih sama saya. Semua sudah, itu agak rumit sekali. Dan saya bisa selesaikan, sampai akte sudah saya buat, tinggal tanda tangan. Tinggal tanda tangan, dia tinggal datang buat tanda tangan, terus saya dapat duit. Ya kan, kalau orang notaris pasti bayarin di depan, nggak ada orang notaris bayar di belakang. Nah, tapi nggak datang orangnya. Ini saya sudah dapat sesuatu di depan mata, lolos. Nggak datang lagi orangnya. 10 hari kemudian saya tahu, oh ke notaris lain, karena lebih murah. Saya rada mahal dikit, hanya karena uang dikit dia pindah notaris. Ya sudah, saya bilang nggak apa-apa, saya juga nggak sakit hati, itu bukan kesalahan notaris yang lain, kesalahan orang itu kenapa berbuat gitu. Tapi saya bilang, Tuhan saya lepaskan orang. Tidak lama lagi Tuhan kasih double porsi. Saya sering seperti itu, saudara. Saya punya langganan bank banyak, diserobotin sama notaris-notaris baru. Karena saya kalau dipanggil bank saya nggak mau. Banknya harus ke sini, kepala banknya harus datang sendiri, tanda tangan di depan saya. Kalau notaris lain, aku mau ke bank. Gitu. Jadi ini bulan itu orangnya sombong pisan, disuruh ke bank nggak mau.
peraturan ini sebetulnya nggak boleh. Tapi notaris sekarang mau tuh bang, nasabahnya datang, banknya nggak usah datang ke notaris dan sebagainya. Diserobot ya. Jadi saya langganan bang ini biasanya 1 bulan sekian, sekarang tinggal sedikit. Pak apa-apa, Tuhan gantian lah. Pokoknya sumur yang sudah digali diambil orang, gak apa-apa, Tuhan akan ganti yang lain. Amin. Kalau kau punya proyek apapun, percaya diserobot gak apa-apa, Tuhan akan ganti yang lain. Karena apa? Orang fasik akan dilenyapkan. Semua penghalang berkat akan dilenyapkan. Amin. Dan dikatakan apa yang terjadi ya. Kita lihat di sini. Sesudah itu apa yang terjadi? Tuhan mendamaikan Ishak dengan Abimelek. Musuh-musuh kita didamaikan. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, selama kita ada dalam relnya Tuhan, lalu dikatakan kita ada di dalam jalan-jalan yang Tuhan tentukan, saudara percayalah, percaya pasti Tuhan akan memberikan kemenangan yang luar biasa. Lalu apa yang Tuhan mau? Diangkat untuk mewarisi bumi, diangkat untuk mewarisi negeri ini. Saudara, hari ini saya menantang saudara. Maukah saudara tetap berdiri dalam perjanjian? Hal yang pertama. Yang kedua, selama engkau ikut Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dengan gairah. Dan yang kedua, belajar katakan Tuhan, aku mau mengikuti jalan. Kalau engkau lakukan akan hal ini, hari ini Tuhan katakan, engkau adalah orang yang mewarisi negeri ini. Amin. Amin. Saudara mau? Mari kita bangkit berdiri ya. Katakan, Tuhan lantik saya hari ini sebagai pewaris negeri ini. Dan saya akan ajak untuk saudara menyanyikan Aku Ahli Warismu. Dikatakan kami ahli warismu. Nyanyikan dengan segenap hati bahwa saudara saya adalah ahli waris Tuhan. Yuk ucapkan bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini saya mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau hidup dalam perjanjian, bukan berdasarkan kenyataan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau menanti-nantikan Tuhan. Saya mau mengikuti jalan yang Tuhan tentukan. Dalam nama Tuhan Yesus, lantik saya jadi ahli waris negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan kami ahli waris-Mu. Kita nyanyikan nyanyian ini. Kami ahli waris-Mu, milik pusaka itu loh nyanyian. Nyanyian mana ini? Kami terbang, bawa kami terbang itu. Stop, bawa kami terbang.
Angkat dompetmu dan katakan, Tuhan, aku akan menjadi ahli waris di negeri ini. Biar dompet kami tidak akan habis-habis. Kau isi terus Tuhan. Kami akan menjadi ahli waris-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan Kau bawa terbang tinggi Tuhan. Ayo saudara kita nyanyikan nyanyian ini dengan iman, dengan mengangkat dompet kita masing-masing. Kami ahli waris. dilantik menjadi ahli waris negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, termeterai jadi sesuai dengan Mazmur 37 ayat 34. Kami berdiri di atas firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengatakan, kalau kami menantikan Engkau, kalau kami mengikuti akan jalan-Mu, hari ini Engkau mengangkat kami menjadi ahli waris negeri ini. Amin.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berkatakan dengan iman. 1. Kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan memalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 2. Kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Kami sekeluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami sekeluarga. Di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar embok. Amin. 5. Kami sekeluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami sekeluarga dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6. Kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat pelindungan kami sekeluarga, yang maha tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. 8. Kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kediaman kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu, singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab, Tuhan pasti akan menyertai kami dalam kesesakan, Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga, dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan pada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Deklarasi 2021. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Saya dan keluarga saya percaya bahwa tahun 2021 pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami, sehingga kami sehat jasmani dan rohani. 2. Saya dan keluarga saya percaya pengurapan keiniman berlaku dan menjadi milik keluarga kami. 3. Saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2021 Tuhan beri kemampuan untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. 4. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyala. 5. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan baik jasmani maupun rohani. 6. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan berikan kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. 7. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapa. 8. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir. 9. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny. 10. Saya dan keluarga saya percaya bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan keluarga saya. 11. Saya dan keluarga saya percaya tongkat otoritas berlaku buat saya dan keluarga saya. 12. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati Hineni dan menjadi generasi terdahsyat. Amin, amin, amin. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami butuh kantong yang baru.
untuk menerima segala sesuatu yang Engkau siapkan buat kami. Kami tidak mau ketinggalan Tuhan. Adalah hari yang kami nanti-nantikan. Buat kami, dengan kami akan menerima pengurapan minyak 10 hal Tuhan. Ini akan membuat kapasitas kami menjadi luar biasa. Kantong kami yang sudah baru Engkau berikan semua dan semuanya karunia dan anugerah. Dan kami akan lahir menjadi generasi terdahsyat. Terima kasih untuk semuanya. Saat-saat ini ya Tuhan, Engkau tahu semua kelemahan dalam hidup kami. Saudara, apapun yang saat ini menjadi kelemahanmu, apapun yang saat ini Engkau rasakan, ada sifat-sifat yang benar-benar tidak baik dalam hidupmu. Kemalasan, ini adalah sifat yang tidak baik. Tidak bisa dipercaya, ini adalah sifat yang tidak baik. Suka menyalahkan orang lain, ini sifat yang tidak baik. Selalu merasa hidup dalam kebenaran sendiri, ini sifat yang tidak baik. Tapi ada satu sifat yang tidak baik lagi, adalah sifat rendah diri. Rendah hati itu yang Tuhan mau, bukan rendah diri. Seperti Gideon, itu rendah diri. Tapi minta diperbarui oleh Tuhan. Hari-hari di hadapan kita, minta diperbarui oleh Tuhan. Saat ini berdoa, kalau saudara ada yang sakit di tempat ini maupun di manapun juga saudara berada, bila saat ini saudara merasakan ada sesuatu kelemahan secara tubuh, tumpangkan tanganmu pada yang sakit. Kita bersatu hati, kita berdoa, minta malaikat Rafael dikirimkan untuk membawa kesembuhan yang dari Tuhan. Irata ramakaya sakarana makaya sekerapa. Dalam nama Tuhan Yesus, malaikat Rafael yang dikirimkan ke tempat siapapun juga yang saat ini sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, terima roh kesembuhan, terima roh kekuatan, terima roh kesembuhan, terima roh kesembuhan, terima karunia kesembuhan, terima ini semuanya. Karena malaikat Rafael dikirim kepadamu. Malaikat Rafael dikirimkan. Terima dengan iman. Saya yakin dan percaya kesembuhan terjadi dan sudah kamu terima. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Semua masalah dalam hidup kami, kelemahan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga wadah kami menjadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima wadah yang baru untuk persiapan tanggal 12 nanti. Jadikan kami alatmu yang berkenan di hatimu. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Saat ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami minta unity dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua rencana-rencana yang ingin menjatuhkan pemerintah yang sekarang, dalam nama Tuhan Yesus dibatalkan, dibatalkan, dibatalkan. Dalam nama Tuhan Yesus dibatalkan. Semua rencana-rencana tidak baik, semua rencana-rencana yang ingin menghancurkan Indonesia dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami. Kami mohon Kau topang terus akan Bapak Presiden kami ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, semua para menteri, semua kabinet, Engkau yang akan membersihkan Tuhan. Kami berdoa untuk semua aparat negara kami, dari angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut,
maupun seluruh jajaran kepolisian. Buat mereka bersatu Tuhan, mereka seragam, sederap, selangkah untuk menyelamatkan akan NKRI. Bapa, kami minta di dalam nama-Mu kekuatan, kemampuan Engkau berikan kepada angkatan-angkatan di dalam pemerintah kami, baik angkatan ABRI maupun kepolisian. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau berikan roh, kemampuan, hikmat yang daripada-Mu, strategi yang daripada-Mu Kau berikan Tuhan, untuk menyelamatkan Indonesia, untuk memberikan dan menjaga keamanan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai akhir tahun ini, sampai tahun depan, semua ada di dalam rencana Tuhan yang amat mulia. Kami berdoa saat ini Tuhan, damai sejahtera, Yesus Kristus lahir, Yesus Kristus pembawa damai, Yesus Kristus Raja damai, menguasai akan seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini, biarlah Engkau yang akan menahan semua bencana Tuhan. Bencana apapun yang bakal Kau izinkan terjadi, biarlah akan terjadi dengan minimal, tidak ada banyak korban. Karena kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan sedang terjadi buat semua orang yang sakit COVID saat ini. Tumpangkan tangan-Mu. Kalau kau percaya kepada kesembuhan yang dari Yesus Kristus, darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, bilur-Mu menyembuhkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, darah-Mu mengampuni dosa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar doa kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk kepada pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami. Biar mata kami adalah mata yang tertuju kepadamu Tuhan. Telinga yang kami benar-benar adalah telinga yang mau mendengar akan suaramu. Bibir mulut kami olesi minyak, supaya bibir mulut kami menjadi bibir mulut yang berkenan di hati-Mu Tuhan, untuk membicarakan perkara-perkara yang menjadi berkat buat orang lain. Buat hati kami adalah hati yang melekat kepadamu. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami, keraguan-raguan kami, ketakutan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami biar menjadi tangan yang diurapi. Hari ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Bahkan berkat-berkat dari 4 penjuru ini Tuhan masuk di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pintu-pintu yang tertutup menjadi terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu terus mengalir, berkat bangsa-bangsa mengalir, bangsa-bangsa dan berkat pulau-pulau mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan ya Tuhan. Bapa, hari ini kami percaya Tuhan, semua apa yang Kau nyatakan akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Apa yang Kau firmankan menjadi daging dalam hidup kami. Tuhan, ini sudah mau akhir tahun. Biar di dalam nama Tuhan Yesus semua masalah kami terselesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus semua masalah kami dapat ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Semua masalah apapun Tuhan, Engkau akan selesaikan akhir tahun ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.